Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Ya, di mana iman ini hal yang paling mendasar ya, yang menurut Rasulullah SAW iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan atau mengamalkannya. Nah, yang disabdakan Rasulullah SAW itu kan kaitannya dengan agama Islam. Jadi meyakini benarnya agama Islam, kemudian mengikrarkan dengan lisan, artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat atau menganut Islam tersebut menjadi agamanya, dan mengamalkannya. Nah, ini yang terakhir kan masalah di sana ini ya, pada pengamalannya. Bukan sering kali seperti oleh Imam Bukhari-nya yang sudah dimunculkan di awal itu, bahwa iman itu kadarnya turun naik. Kalau yang imannya tinggi yang berarti kan meyakini, keyakinannya akan benarnya agama Islam itu tinggi. Nah, berakibat juga nantinya pada pengamalannya. Nah, pengamalannya pun ya, dengan kadar keimanan yang tinggi, pengamalan ajaran Islamnya pun gitu ya, diamalkan secara bersungguh-sungguh. Nah, diamalkan semaksimal gitu yang dia bisa, yang dia mampu. Nah, apabila kadar keimanannya rendah, nah ini ya keyakinannya juga rendah, sehingga sangat berakibat pada pengamalannya. Nah, maka sebetulnya kan berarti kalau misalnya membandingkan ada orang yang begitu semangat gitu ya, menjalankan, mengamalkan ajaran Islam. Kemudian ada juga yang itu yang kurang lah gitunya, yang kurang sekali dalam pengamalan, dalam mengamalkannya. Itu masalahnya pada imannya. Nah, orang yang keimanannya tinggi, dia mengamalkannya itu yang bersungguh-sungguh, bersemangat. Nah, sementara orang yang kadar keimanannya rendah, ya pengamalannya juga rendah. Ini masalahnya pada pondasinya gitu, pada hal yang paling mendasarnya. Iman berarti masalahnya, ya akar masalahnya adalah imannya. Ya, kalau ya sekali lagi kalau kita melihatnya, bahkan kita sendiri merasakan kadang-kadang kita semangat gitu ya, gitu mengamalkan ajaran Islam, ya iman sedang naik, berarti iman sedang tinggi. Tapi ada kalanya kan malas, enggan gitu ya, jadi sedikit, minim amal soleh yang kita lakukan, ya iman sedang turun. Nah, ini masalahnya gitu ya, masalahnya di sana nih, masalahnya imannya yang bermasalah. Nah, yang kemarin ulasannya seperti biasa, ya bukan mengulang, hanya mengulas untuk mengingatkan saja gitu ya. Yang kemarin bab ke-20 adalah babun ifsya'us salami minal Islam. Ya, bab menyebarkan salam, membiasakan, artinya membiasakan nih, mengucapkan salam itu bagian dari Islam.
Nah, sementara kalau bagian dari Islam, seperti di awal tadi saya katakan ya, yang disebut beriman itu, yang diyakininya, yang diamalkannya itu adalah Islam. Nah, diantaranya ya bagian nih dari Islam itu adalah menyebarkan, ya, mengucapkan salam. Itu sangat jelas ya, karena ucapan salam itu hanya ada di dalam Islam. Dan salam yang ada di dalam Islam ini ya bukan sapaan biasa. Ya, ucapan salam di dalam Islam ini bukan sapaan biasa, itu doa. Yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam, artinya mereka ini saling mendoakan. Nah, itu hanya ada di dalam Islam tuh yang demikian. Nah, boleh disebut ciri khas itulah Islam. Apabila bertemu saling disebutnya kan saling mendoakan, jadinya yang satu mengucapkan salam, yang satu menjawab salam. Nah, seperti itu dibangun berartinya oleh Islam nih. Dibangun itu oleh Islam ke apa namanya ya? Keterikatan itu di antara, karena ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Quran menyebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, semata-mata bahwa semua itu orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Nah, semestinya lah demikian ya, nih oleh Islam diarahkan, itunya diajarkan dengan apa namanya, sesama orang yang beriman, sesama muslim, diajarkan oleh Islam saling mendoakan keselamatan. Kalau mengucapkan salamnya dengan kesadaran dan juga paham gitu ya arti dari ucapan salam tersebut, nggak akan ada berarti di dalam hati itu, di dalam hati keinginan yang jelek terhadap sesama kaum muslimin. Ya, karena setiap kali bertemu kan saling mendoakan keselamatan, kan mana mungkin artinya. Nah, kalau mengucapkannya dengan sadar itu, dengan sadar dan paham itu bahwa ketika mengucapkan salam itu mendoakan, bukan menyapa, mendoakan. Ya akan ada berarti kan dengan cara seperti itu ya yang diajarkan oleh Islam, maka di antara atau di dalam hati seorang muslim kah sebutannya ya, atau seorang mukmin, nggak akan ada keinginan yang buruk kepada sesama saudaranya. Nah, kemudian ada tiga kemarin ya, ada tiga perkara nih yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir ini adalah salah satu dari 7 orang sahabat yang paling awal masuk Islam. Dengan mengalami penyiksaan yang sangat berat lahnya selama di Mekah. Dan ini menunjukkan nih, Ammar bin Yasir ini contoh keimanan yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Jadi timpa berbagai macam siksaan, bahkan sering sampai pingsan. Sering sampai pingsan itu disiksa ya. Tapi karena keimanannya yang kokoh, yang teguh, nah yang Ammar bin Yasir ini ya, di benak gitulah, di benak kepalanya itu, di benaknya itu hanya ada satu, al-haq, 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 kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Nah, sehingga Ammar bin Yasir ini oleh Rasulullah SAW sudah disabdakan nih, surga sudah merindukannya. Ya, surga itu sudah tidak sabar gitunya menanti kedatangan Ammar bin Yasir.
Nah, Ammar bin Yasir nih mengatakan ada 3 perkara apabila ketiganya ini terdapat pada seseorang atau apabila seseorang mampu disebutnya, karena di sini soal mampu tidak mampu. Nah, apabila seseorang mampu memiliki 3 perkara ini, maka sempurnalah imannya. Nah, yang pertama adalah jujur terhadap diri sendiri. Ya, jujur terhadap diri sendiri. Karena membohongi diri sendiri sangat mudah. Iya gitu. Membohongi diri sendiri itu sangat mudah. Bersuka permisif sebutannya ya. Suka permisif terhadap diri sendiri. Artinya memaafkan diri sendiri. Oh, nggak apa-apalah kau cuma begini cuma begitu, padahal jelas itu salah, padahal jelas itu jelek. Kemudian dimunculkanlah berbagai macam alasan untuk pembenarannya. Nah, kalau menurut Ammar bin Yasir susah. Kalau masih seperti itu terhadap dirinya, susah iman mau naik. Susah iman apalagi sampai sempurna kalau sudah tidak jujur terhadap dirinya. Justru kan harus keras, sebutnya harus keras terhadap diri sendiri, tidak boleh memaafkan dirinya dengan memunculkan berbagai macam alasan sebagai pembenarannya. Nah, itu kalau masih seperti itu artinya ya kapan iman itu mau naik, kapan iman itu mau sempurna. Kalau masih bersikap permisif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, nah ininya mengucapkan salam. Nah, ini sejalannya dengan hadisnya. Mengucapkan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, kecuali kepada orang yang kita sudah tahu bahwa dia itu bukan muslim lah baru. Kecuali kepada orang yang kita tahu ya bahwa dia bukan muslim, nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, itu dilarang. Nah, kemudian yang ketiga, al-infaqu minal iqtar. Konsisten berarti nih ya, konsisten dalam infak sodakoh. Meskipun ya di sininya meskipun dalam keadaan susah. Meskipun dalam keadaan susah, meskipun dalam keadaan dirinya pun kerlebak butuh, wajib orang mah kerlebak butuh, banyak keperluan, tetap infak sodakohnya berjalan. Ya sesuaikan tentunya, sesuaikan dengan kondisinya. Bisa jadi mungkin ketika sedang ya mendapatkan rezeki lebih, ya mungkin bisa infak sodakohnya banyak besar. Tapi kalau sedang apa namanya sedang keripuh, mungkin orang malah mana yang digeker lebak butuh, tetap infak sodakohnya tetap dilakukan. Bisa jadi kan jumlahnya gitu sedikit, nggak ada masalah kan. Nah, yang ketiga itunya unsur ketiga infaqu minal iqtar. Berinfak tetap berarti infak sodakohnya dijalankan, berarti konsisten kan, meskipun dalam keadaan sulit. Nah, itulah ulasan sedikitnya dari bab sebelumnya. Kalau babnya ya bab ke-20 itu adalah mengucapkan salam itu bagian bahkan menjadi ciri khas Islam. Yang lebih penting tadi adalah soal makna ya, mengucapkan salam bukan sekedar sapaan tapi saling mendoakan. Antara yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam itu saling mendoakan. Ya kan isinya demikian kan.
Assalamualaikum itu mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan atas kalian. Nah, Islam kan mengajarkan demikian, berartinya saling mendoakan, artinya ini akan mengikis gitulahnya, akan mengikis aneh kan apabila mengucapkan dan menjawab salamnya benar-benar itunya dengan kesadaran dan paham akan makna dari ucapan salam ini. Itu akan sedikit demi sedikitnya mengikis lah gitulahnya, mengikis apa namanya, hasut sih sebetulnya ya, keinginan itu apabila ada keinginan yang buruk jadi hayang nanti no goreng kabatur teh, nah itu akan terhapus dengan mengucapkan salam ini. Nah sekarang bab berikutnya lah, itunya ulasan sedikit dari bab 20. Ya berat nih bab ke-21 nih. Babu kufronul asyir wa kufrun wa kufrin duna kufrin fihi an Abi Sa'idin al-Khudri adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalah judulnya nih, ini berat nih. Bab kufur terhadap suami, khusus nih judulnya kan, berarti bab kufur terhadap suami. Dan nih jadi judulnya bukan hanya satu itu ya, kufur terhadap suami artinya dari seorang istri ya. Jadi kufurnya seorang istri terhadap suami. Dan nih judulnya satu lagi, berarti judulnya wa kufrun duna kufrin. Nah ini menarik nih judulnya nih ya, tapi berat nih. Kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Alah, kalau terjemahnya demikian sih, kufur yang bukan kufur. Maksudnya nih, ya kufur sih bahasanya kan ya, kufur yang bukan kufur. Artinya di sini kekufuran yang bukan kufur yang apa namanya, karena kufur kufur yang apa namanya, yang asli ya, hanya kufur yang asli lah sebutannya, itu adalah kufur yang benar-benar menolak gitunya, menolak, tidak mau menerima agama Islam sehingga tidak menganut agama Islam. Jadi kekufuran yang bukan kufurnya orang kafir. Yalah, katakan jadi itu bahasa kekufuran selain kekufurannya orang kafir, berarti orang Islam nih yang dimaksud. Artinya nih, ada untuk orang Islam itu kata kufur itu kena. Kalau untuk orang kafir ya jelaslah mereka kufur gitu ya. Kalau kafir orangnya, kalau kufur amalnya. Jadi kalau orang kafir ya kufur lah amalnya. Nah, tapi ternyata kufur itu juga kena itu bagi orang Islam. Kalau arti kata dari kufur itu adalah membangkang. Jadi orang kafir itu membangkang. Orang kafir ya, orang kafir yang dimaksud oleh Al-Qur'an ini orang yang tidak menganut agama Islam itu Allah menyebutnya mereka pembangkang semuanya. Karena mereka ini membangkang dalam arti seperti ini. Allah menurunkan agama Islam. Ya, Allah menurunkan agama Islam. Di mana hal yang paling mendasar itu dari beragama Islam itu adalah
pengakuan atas yang Allah tetapkan, yang paling mendasarnya nih. Kalau pengakuannya mestinya atau pengakuan terhadap semua Islam itu, semua ajaran Islam. Tidak boleh ada yang tidak diakui. Nah, mereka ini yang Allah sebut kafir, pembangkang, mereka ini tidak mau mengakui, tidak mau menerima sebagai landasan atau akidah yang benar bagi manusia. Nah, ini agak melebar dulunya, tapi ini agak apa namanya, sudah beberapa kali juga sihnya saya sampaikan nih. Mungkin dari sini nih ya saya mulainya nih. Pada semua makhluk, bukan hanya manusia nih, pada semua makhluk di dalamnya itu terdapat fitrah, sebutannya fitrahkah kodrat, yaitu kesadaran. Sebetulnya gitunya, pada semua makhluk itu di dalam diri mereka terdapat fitrah, kesadaran bahwa dirinya itu makhluk, dalam arti ada yang menciptakannya. Nah, sehingga fitrah tersebut yang mendorong gitulah, yang mendorong untuk mengabdi kepada penciptanya. Nah, semua makhluk seperti itu. Di dalam dirinya itu terdapat fitrah, kesadaran gitulahnya, pengakuan bahwa dirinya itu ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya ini bahasa Indonesianya Tuhan. Nah, fitrah itu yang mendorong manusia, manusia lah misalnya, atau semua makhluk untuk mengabdi kepada penciptanya. Tapi manusia tidak tahu yang menciptakannya siapa. Terus mengabdinya bagaimana? Itunya pada dasarnya manusia tidak tahu yang menciptakannya siapa. Kemudian mengabdinya bagaimana? Sementara fitrahnya terus mendorong gitu. Fitrahnya itu terus mendorong dirinya untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Nah, karena manusia tidak bisa mengetahui, ini manusia tidak bisa mengetahui siapa sih yang telah menciptakannya. Sementara fitrahnya mendorong untuk mengabdi itu kepada yang telah menciptakannya. Nah, ternyata kemampuan manusia tidak bisa menjangkau untuk, oh ini yang menciptakan saya, dan seperti apa cara mengabdinya. Nah, itu manusia nggak mampu. Kemampuan manusia tidak sampai. Maka Allah lah yang memberitahu gitu. Allah memberitahu yang telah menciptakan kamu itu siapa. Nah, Allah memberitahu hal tersebut melalui para nabi. Jadi semua generasi manusia sejak Nabi Adam sampai kita sekarang, di semua generasi ada nabi. Di mana nabi ini dibekali ilmu oleh Allah, yaitu tentang untuk tujuannya untuk memenuhi tadinya, karena fitrah hanya ini menuntut untuk mengabdi kepada penciptanya. Nah, Allah mengutus para nabi, di mana semua nabi ini oleh Allah dibekali ilmu dengan dasar yang sama, yaitu tidak ada
Tuhan selain Allah. Ajaran semua nabi sama, karena itu dari Allah. Tapi ternyata di semua generasi, di semua generasi yang menerima penjelasan dari nabi-nabi ini hanya sedikit. Ini di semua generasinya. Jadi setiap nabinya, setiap nabi yang diutus oleh Allah dibekali ilmu. Nah, oleh nabi-nabi ini disampaikanlah kepada umatnya. Ternyata yang menerimanya sangat sedikit. Nah, lalu yang tidak menerima ini bagaimana mereka memenuhi fitrah tadinya, tuntutan untuk mengabdi kepada Tuhannya. Fitrah ini, tuntutan ini tidak bisa dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Tapi ketika diberitahu Tuhan itu siapa, mereka tidak mau menerima. Sehingga mereka ini dia nih, mengira-ngira. Mereka mengira-ngira, mereka menduga-duga berdasarkan kemampuannya, memunculkanlah Tuhan. Sehingga Tuhan beda-beda kan. Itulah hasil pikiran manusia. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW kan ada kaum Majusi, Tuhannya api. Kata siapa Tuhan api? Kata mereka. Kalau orang-orang jahiliyah Tuhannya berhala. Siapa sih yang memunculkan gitu? Ini Tuhannya berhala? Ya manusia. Karena mereka tidak mau menerima ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal semua nabi itu ilmunya dari Allah, bukan dari diri sendiri. Nah, ajaran semua nabi itu dasar ajarannya sama. Semua nabi mengajarkan hal yang paling mendasarnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka yang tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh nabi, oleh semua nabi, Allah menyebutnya kafir. Allah menyebutnya pembangkang. Karena mereka tidak mau menerima, padahal mereka akan mencari, gitu kan, sebetulnya mereka akan mencari kan. Mereka mencari Tuhan karena fitrah di dalam dirinya menuntut demikian. Tapi ketika diberitahu, nih Tuhan yang benar, nggak mau mereka. Nah, itunya yang disebut kafir. Adalah orang-orang yang demikian. Yang tidak mau itu menerima, dari sejak tidak mau menerima apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh nabi, oleh sebuah nabi, oleh yang khusus lah kalau kita bicara sekarang ini oleh Rasulullah SAW, nggak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk umat Rasulullah SAW, untuk generasi manusia yang nabinya Rasulullah SAW, hal yang paling mendasarnya sama yang diajarkan oleh Rasulullah juga, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan satu lagi, ya Allah mewajibkan mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini yang wajib yang wajib diterima. Ini ini ketetapan dari Allah. Suka nggak suka, Allah boleh disebut demikian mungkinnya. Ini suka nggak suka, manusia itu harus menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Kalau tidak menerima, Allah menyebutnya pembangkang. Nah, itunya sebutan kafir itu demikian. Adapun
apa namanya, amalnya, kelakuannya disebut kufur. Nah, karena mereka ini orang-orang kafir yang Allah banyak sebut di dalam Al-Quran itu, mereka ini menolak, mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu dari hal yang paling mendasar, yaitu yang tadi, pengakuan, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Mereka nggak mau. Sebutannya kufrun i'tiqadiyun. Ini kufurnya sejak urusan akidah. Kufurnya itu sejak urusan hal yang paling mendasar. Nah, kalau orang Islam, nah karena di sini kan judulnya kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Kalau terjemahnya demikian. Nah, kalau orang Islam nih, orang yang agamanya Islam, artinya mereka sudah mau menerima tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Nah, mereka mau menerima ini. Ya justru kan disebutnya kalau orang mau masuk Islam gitu, kalau orang mau masuk Islam, misalnya nih ada orang kafir, kalau dia mau masuk Islam itu bagaimana caranya? Kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya berubah gitu dari asalnya tidak mau mengakui, tidak mau menerima, jadi mau. Mereka kemudian nih orang kafir yang masuk Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, berubah kan berarti keyakinannya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Berubahlah orang itu menjadi orang Islam. Nah, adapun kufurnya orang Islam bukan kufrun i'tiqadiyun, bukan kufur dari hal yang paling mendasar. Akidahnya sudah benar, yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, kufurnya orang Islam itu yaitu kufrun amaliyun atau kufrun hukmiyun. Jadi ini 2 nih. Ada kufrun i'tiqadiyun namanya. Jadi kufurnya ini sejak urusan akidahnya. Yang tadilah tentang ketuhanannya mereka sudah nggak mau menerima. Ini kufrun i'tiqadiyun. Ini yang Allah banyak menyebut allazina kafaru, orang-orang kafir, Ini mereka nih yang dimaksud. Atau dengan kata lain lah orang-orang yang agamanya bukan Islam. Inilah orang kafir. Nah, kalau orang Islam kufurnya tentu bukan kufur yang ini, karena akidahnya sudah benar. Kalau orang Islam kufurnya itu kufrun amaliyun, pada amal. Atau kufurnya dengan arti kufur itu kan pembangkang tadinya. Mengingkari, membangkangnya itu kalau orang Islam bukan urusan akidahnya. Urusan akidah sudah mau menerima nih. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Mau menerima, dan itulah yang menjadi akidahnya. Nah, kufurnya orang Islam itu kufrun amaliyun disebutnya, atau kufrun hukmiyun. Orang Islam itu pengingkaran, pembangkangannya pada amal atau pada hukum, pada ketentuan, pada syariat yang Allah tetapkan di dalam Islam. Jadi agamanya Islam tapi syariatnya dilanggar. Itu kufurnya orang Islam. Itulahnya, jadi agamanya Islam, akidahnya benar, tapi syariatnya dilanggar. Nah, itu kufurnya orang Islam. Dan ciri, jadi rada lega ya. Kufur itu kan adanya di dalam hati. Nih misalnya nih, ini Islam.
kita melihat ada dua orang misalnya, ini Islam ya, ini ada dua orang nih. Yang satu membenarkan, menerima, dan yang satu lagi menolak, mengingkari. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak dua orang ini dari fisiknya? Tidak kelihatan kan? Karena menerima dan menolak kan ada di dalam hatinya. Kalau yang menerima, disebutnya kan di awal ya, kalau yang menerima benarnya agama Islam, itulah yang namanya beriman. Kalau orang kafir, di dalam hatinya gitu ya, di dalam hatinya ada penolakan, ada pengingkaran terhadap Islam. Bab berapa nih? Bab belum jauh nih ya, belum jauh nih. Bab 18. Sekarang kan bab 21, artinya baru 3 bab ke belakang ya. Di mana bab ke-18 itu judulnya adalah iman itu adalah amal. Beriman gitu, beriman adalah amal. Kita ilustrasikan lagi seperti barusan. Ini Islam. Kemudian ada dua orang nih. Ternyata beda nih. Beda menyikapi mungkinnya. Dua orang ini beda menyikapi Islam. Yang satu menerima, yang satu menolak. Nah, menerima dan menolak itu hatinya. Belum beramal apa-apa. Kan belum beramal apa-apa kan. Ketika didatangkan Islam kepada seseorang, si A menerima, si B menolak. Yang menerima ini disebutnya berarti dia beriman terhadap Islam. Menerima dan menolak itu kan hatinya. Adapun kemudian beramal apa? Itu sebagai akibat. Kalau hatinya menerima. Kemudian si B beramal apa? Itu akibat. Karena hatinya menolak atau mengingkari Islam. Nah di sini berarti kan belum ke amalnya belum. Tapi masih di sini si A menerima, si B menolak. Nah itunya saja sudah berupa amal. Ini bab ke-18. Iman itu adalah amal. Juga lebih jelas lagi kan sebetulnya dengan bab ke-14, saya masih ingat. Di dalam bab ke-14 itu kan hadisnya, hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari-nya, di dalam bab ke-14 ini adalah hadisnya yang menerangkan orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka lalu ke surga kan. Orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke surga adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Hanya itu yang dia miliki sehingga dia ini bisa keluar dari neraka kemudian masuk surga. Itu yang dia miliki, hanya iman sebesar debu. Artinya iman yang sebesar debunya itu diberi balasan oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Apa balasannya? Dia keluar dari neraka. Itu balasan dari iman yang ada di dalam hatinya. Lalu dia masukkan ke surga. Itulah balasan. Untuk amal yang mana? Amalnya itu adalah iman yang hanya sebesar debu. Nah kalau beriman, imannya sendiri belum ke amal anggota badan nih ya. Imannya sendiri kan ada kadarnya, artinya ada yang rendah, bahkan yang paling rendah, yang paling sedikit, yang paling kecil, yaitu yang hanya sebesar debu. Ada yang imannya sempurna, imannya tinggi, bahkan sempurna, seluruh hatinya itu terisi penuh dengan iman. Ini yang imannya tinggi, yang imannya sempurna itu seluruh hatinya itu terisi dengan iman.
Sementara orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, nah di dalam hatinya itu hanya ada sebesar debu, sebesar titik, mungkin terlalu besar. Di dalam hatinya itu hanya ada iman sebesar debu. Nah maka imannya sendiri itu adalah amal. Nah kembali ke bab ini nih. Judulnya ya babu kufronul asyir, bab kufur terhadap suami atau istri kan. Nah Allah menyebutnya di sini Allah hadis sih nantinya ya. Ini bahasanya kufur nih yang dipakai. Sudah saya jelaskan barusan. Kufur itu ya boleh sebutlah dibagi menjadi dua gitulah ya. Ada kufur i'tiqadiyun, kufrun i'tiqadiyun, yaitu kufur sejak urusan akidah. Nah, orang-orang yang kena disebutnya oleh kufrun i'tiqadiyun ini adalah mereka yang kufur, tidak mau menerima, membangkang kepada Allah sejak urusan akidah. Akidah yang benar yang Allah tetapkan bagi manusia itu adalah dua kalimat syahadat. Kita khususkanlahnya untuk umat Rasulullah SAW ya. Karena untuk umat-umat sebelumnya juga sama dua kalimat syahadat. Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui Nabi Musa utusan Allah. Itu kan untuk umat Nabi Musa harus meyakini Nabi Musa itu utusan Allah. Untuk umat Nabi Nuh ya sama, tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Nuh utusan Allah. Nah untuk umat Rasulullah SAW inilah akidah yang benar yang Allah tetapkan. Kalau bahasa Arabnya kan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pengakuan itu bentuk pengakuan. Aku mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Inilah akidah yang benar. Kalau di dalam dirinya bukan yang ini akidahnya, keyakinannya, nah Allah menyebutnya kufur. Seperti iman yang ada di dalam hati yang sebesar debu saja akan diberi pahala oleh Allah, diberi balasan oleh Allah. Maka kufur juga demikian. Kalau kufur itu, kalau iman itu diberi pahala, diberi balasan, akhirnya bisa masuk surga. Dengan iman sebesar debu pun itulah balasan dari Allah. Maka kufur ini sebaliknya. Kalau beriman itu dapat pahala, kalau kufur itu adalah dosa. Dengan kufur yang ada di dalam hatinya nih, belum melakukan apa, belum dengan amal anggota badan lah sebut. Beriman berpahala, kufur adalah dosa. Bahkan kalau bagi mereka nih, kufurnya kufur i'tiqadiyun, agamanya bukan Islam. Banyak sekali ayat yang menyebutkan mereka itu masuk neraka jahanam dan abadi. Belum ayat yang menerangkan demikian. Orang kafir itu pasti masuk neraka jahanam dan abadi. Ayat itu belum menyebutkan mereka beramal apa, tanpa amal apa-apa. Hanya dengan keyakinannya yang salah. Hanya dengan keyakinannya yang tidak benarnya salah. Karena yang benar yang Allah tetapkan itu akidah bagi manusia itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu sebagai nabi, sebagai rasul adalah utusan Allah. Nah, kalau kufurnya orang Islam, akidahnya sudah benar.
akidahnya sudah benar. Artinya mereka sudah mengimani, mempercayai, meyakini. Tapi amalnya, makanya kufur orang Islam ini pada amalnya atau kufurnya terhadap syariat, terhadap ketentuan, ketetapan Allah yang ada di dalam agama Islam ini. Kalau akidahnya mereka itu sudah benar. Nah, bahasanya kufur nih ya, nih bahasanya kufur. Babu kufronil asyir, bab kufur terhadap suami. Kemudian satu lagi bab kufrun duna kufrin, kufurnya orang Islam yang beda, yang bukan, yang tidak sama dengan kufurnya orang kafir. Nah, jadi seperti inilah maksud judulnya kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur. Ya, kalau secara bahasa sih terjemahnya demikian. Apa sih maksudnya kufur yang bukan kufur? Kufurnya orang Islam beda biar bagaimanapun dengan kufurnya orang-orang kafir. Tapi berarti kan orang Islam juga kena oleh sebutan kufur. Dan apa namanya? Kufur kan membangkang sebetulnya kan. Ya, membangkang. Nah, pembangkangan orang Islam berarti kepada Allah, bukan pada urusan akidahnya. Akidahnya tidak berubah, tetap mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, tetap mengakui Muhammad itu utusan Allah. Tapi pada syariat, ketentuan, hukum yang ada di dalam Islam, orang Islam itu banyak melanggar. Nah, itu kufur berarti. Makanya sebutannya kufurnya orang Islam itu kufur amali atau kufur hukmi. Kalau orang kafir yang agamanya bukan Islam, kufurnya kufur iktikodi, kufur sejak urusan akidahnya. Orang Islam kufurnya pada amal. Nah, kemudian ini penjelasannya nih. Penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani nih. Apa sih maksud Imam Bukhari itunya? Ini sebetulnya yang barusan saya sampaikan ya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan kalau taat itu identik dengan iman, atau balikin, kalau iman gitu ya, beriman identiknya taat. Karena kan beriman itu dengan dasar mengakui kan, yang namanya beriman itu kan mengakui dan menerima benarnya agama Islam. Nah, identiknya kalau di dalam hati sudah ada pengakuan, menerima bahwa Islam itu benar, diamalkan. Makanya kan Rasulullah menyebut iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan. Jadi orang Islam itu orang yang beriman ya, orang yang beriman atau iman itu identik dengan ketaatan. Beberapa nih ya, ini karena ini seperti mata rantainya. Imam Bukhari ini membuat bab nih di dalam Kitabul Iman ini kan, ini tentang iman kan, framenya, judul besarnya tentang iman. Nah, Imam Bukhari membahas tentang iman ini kan dengan banyak bab ternyata di dalamnya. Nah, satu bab dengan yang lainnya itu ibarat mata rantai yang saling berkaitan. Sehingga seringnya mungkin kalau kita perhatikan bab sebelumnya, bab keberapa, ya artinya memang masih ada kaitan semuanya. Ya masihnya ada saling keterkaitannya di antara satu bab dengan bab yang lainnya. Semuanya tentang iman nih. Nah, beriman itu identiknya dengan ketaatan.
Sebaliknya berarti kalau sebaliknya dari iman, kufur. Beriman kan menerima. Tadinya yang disebut beriman itu apa sih? Menerima, meyakini dan menerima benarnya agama Islam. Itu bagian hatinya. Kalau sudah mengakui dan menerima benarnya agama Islamnya, identiknya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Beriman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan. Nah, pengamalan itu mengamalkan ajaran Islam ini, kata lain yang muncul adalah taat. Berarti orang yang mengamalkan ajaran Islam itu artinya kan orang yang taat kan terhadap ajaran Islam. Di bab ada ini masih, makanya masih ada kaitan. Bab keberapa nih? Bab ke-19 nih, belum jauh ya. Yaitu iza lam yakunil islamu alal haqiqah. Bagaimana kalau beragama Islam? Ini bab 19 nih. Oh, babnya beragama Islam tapi tidak mengamalkannya. Nah, judulnya demikian nih bab 19, beragama Islam tapi tidak mengamalkannya. Hadisnya nih yang ada di dalam bab tersebut bagaimana? Hadisnya adalah hadisnya yang menerangkan Rasulullah membagikan sesuatu kepada beberapa orang. Ternyata ada yang sengaja oleh Rasulullah dilewat nih, tidak diberi nih satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyaksikan kejadian itu merasa heran. Justru yang tidak diberi ini, yang menurut Sa'ad bin Waqqas ini yang lebih pantas, yang paling pantas menerima, ternyata dilewat oleh Rasulullah. Itu memunculkan pertanyaan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Rasulullah, dia itu kan mukmin. Ternyata kan Rasulullah, jangan mengatakan dia mukmin, katakanlah dia muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak paham apa maksudnya ya. Lalu disampaikan sekali lagi, Rasulullah, dia itu mukmin. Bukan, jangan mengatakan dia mukmin, katakan saja muslim. Sampai 3 kali Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyampaikan demikian, akhirnya oleh Rasulullah diterangkan. Kenapa? Katanya, kenapa kamu tidak boleh mengatakan dia mukmin, tapi katakanlah dia ini muslim. Nah, alasannya adalah aku khawatir kamu mengatakan dia mukmin, kalau nanti di akhirat kamu melihat orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Itu kan nyebab karena kalau mukmin itu identiknya dengan taat. Karena apa definisi? Jadi apa gitulahnya sebutannya? Karena definisi iman menurut Nabi itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan. Kalau mukmin seperti itu berarti sampai kepada pengamalan. Kalau hanya sekedar beragama Islam, seperti judul bab ke-19, beragama Islam tapi tidak mengamalkannya, berarti hanya sebatas mengakui, menerima benarnya agama Islam, mau menjadikan Islam sebagai agamanya, tapi mengamalkan? Enggak, ternyata. Nah, ini yang oleh Rasulullah ditegur, kamu jangan mengatakan dia mukmin, tapi dia itu muslim. Beragama Islam? Iya. Mukmin? Loh, masih jauh berarti, karena kan enggak. Gitu, karena kan tanpa pengamalan. Nah, inilah kufurnya orang Islam. Inilah kufurnya orang Islam, di mana yang namanya beriman itu hanya sampai kepada pengakuan, meyakini, menerima benarnya agama Islam, mau menerima agama Islam menjadi agamanya, dia menganut agama Islam tapi tidak mengamalkan. Mukmin bukan.
kan tidak memenuhi kan. Nah, apa yang disebut iman menurut Rasulullah, dia muslim bukan? Iya, nggak bisa dibantah dia seorang muslim karena dia sudah menganut Islam itu jadi agamanya, tapi pengamalannya, nah itu yang disebut kufurnya orang Islam. Kufurnya itu pada kenapa syariat Islamnya, kenapa aturan, ketentuan, ketetapan di dalam Islamnya tidak diamalkan. Apa karena tidak mengakui benarnya? Kan sudah mengakui, yang disebut beriman itu kan mengakui Islam itu benar. Ngan ngamalkeunana hoream alah eta benar ngamalkeunana nu henteu teh. Nah padahal yang namanya iman itu identiknya dengan taat, berarti taat itu artinya kan mengamalkan. Kan sesuai berarti kan dengan iman menurut Rasulullah seperti apa sampai kepada pengamalan. Nah karena itu ya, karena ini maksud Imam Bukhari nih. Maksud Imam Bukhari bahwa ketaatan itu identiklah dengan iman atau sebaliknya, iman itu berarti identik dengan ketaatan. Sampai Rasulullah melarang tadi dia mukmin. Nah, jangan mengatakan dia mukmin, katakanlah dia muslim. Emang kita tahu seperti apa amalnya? Itu kan ya, emang kita tahu seperti apa amalnya? Jangan-jangan kamu mengatakan, oh dia mukmin, padahal dia itu hanya mengakui benarnya, menganut Islam sebagai agama, tapi tidak mengamalkan. Kalaupun disebut mukmin, mukmin ya itu ya mukmin yang kufur berarti. Nah mengapa? Nah mungkin begini ya, mengapa? Itu mengapa? Orang yang sudah mau menerima, orang yang sudah mau menerima benarnya agama Islam, mau menjadikan Islam sebagai agamanya, mengapa tidak mengamalkannya? Sampai tidak berhak disebut mukmin, disebut muslim apa bae lah. Itu kan Nabi itu gitunya. Kalau disebut muslim boleh lah, dia mukmin. Nanti dulu kalau disebut mukmin. Mengapa gitu? Mengapa gitunya kalau orang sudah menerima benarnya agama Islam, mau menganut Islam sebagai agamanya, tapi tidak mengamalkannya? Kenapa sih sampai terjadi seperti ini? Di antaranya nih ya, di antaranya karena menganggap enteng. Karena menganggap enteng. Ini juga muncul pertanyaan, kenapa gitu? Kenapa orang Islam menganggap enteng urusan amal? Kan di situ pembuktian mukmin bukan pada amalnya kan pembuktiannya. Menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan itunya amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Karena kalau sudah ada di dalam diri ini menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan amalan-amalan yang ada di dalam Islam, pasti rendah kemauan mengamalkannya. Nih ini belum ke hadisnya nih ya. Ini masih judulnya nih. Ini ada hadis ini nih. Oh ya, mana hadis teh bieu tinggal saya ngaliwat di selengit deui nasirah. Halo. Oh yang ini nih. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum walakin rodiya an yuta'a fi ma siwa zalika fi ma tahtakiruna min a'malikum fahzaru inni qad taraktu fikum amroini ini tak samtum bihima falan tadillu abadan kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Gitu hadir redaksi hadisnya seperti ini nih. Lah waktunya gak akan cukup kayaknya nih.
setan itu sudah putus asa. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada biardikum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk diikuti, ditaati oleh manusia. Nah, ternyata setan itu punya keinginan demikian. Setan itu punya keinginan manusia itu mengikutinya. Karena kalau manusia mengikuti setan, pasti meninggalkan Allah. Ini keinginan setan. Karena setan itu merasa sakit hati kepada Allah. Sakit hatinya itu karena direndahkan. Menurut pikiran setan sih. Menurut pikiran setan itunya. Allah merendahkan dirinya. Yaitu diperintah sujud kepada Adam. Setan itu merasa direndahkan oleh Allah, merasa dihinakan dengan diperintah sujud kepada Adam. Kan ini di beberapa ayatnya juga dimuat. Setan itu kan merasa dirinya lebih baik dari Adam, derajatnya lebih tinggi dari Adam. Itu menurut pikiran setan. Sehingga ketika diperintah sujud kepada Adam, itu merasa direndahkan itu di hadapan Adam. Maka seperti di Al-Baqarah 30 berapa ya? 34 kalau nggak salah, 35 ya, 33, 34, 35. Ini ayat populer kan, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan semua malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Ya aba wastakbaro, dia itu membangkang dan merasa dirinya besar. Dia takabur. Tapi kan itu kata iblis kan, itu kan pikiran iblis kalau dirinya lebih baik dari Adam. Sementara Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik. Manusia itu makhluk yang derajatnya paling tinggi. Iblis itu gak mau menerima. Dia sakit hati kepada Allah. Sehingga iblis ini tetap membangkang kepada Allah, lalu dikutuk oleh Allah. Iblis malah kepalang tanggung, kagok asong, baik ke neraka ge. Itu iblis mengatakan demikian. Asal beri aku hidup sampai hari kiamat, aku akan celakakan Adam. Jadi Nabi Adam mah ketempuhan butut maung, sebutnya kalau bahasa Sunda mah. Ya, Nabi Adam ini ketempuhan butut maung. Itu kan masalah iblis dengan Allah sebetulnya. Kalau Adam salah apa? Tapi hasud namanya. Iblis mengatakan gara-gara maneh, bocah urang mah gitulah kan Nabi Adam teh. Padahal Nabi Adam salah saya apa coba? Allah memerintah iblis sujud kepada Adam. Adam itu bukan permintaan Nabi Adam kan? Ada maneh gara-garana pokoknya tinggalikeun ku aing. Gitu iblis mah maneh pokoknya gara-garana. Adam itu salah saya apa? Coba mau orang coba sebutkan salah saya apa? Itu Allah saja yang menetapkan demikian. Pokoknya mah geus kagok asong teh. Kagok asong aya makan geus puguh pinarakaeun hirup teh ngan maneh kudu milu gitulah ka Adam teh. Maneh ge kudu ka neraka, da maneh gara-garana. Nah, maka iblis itu kan mau gitu mencelakakan Adam. Bagaimana manusia celaka itu, bagaimana iblis tahu celaka itu hanya satu penyebabnya, tidak taat kepada Allah, kan dirinya mengalami. Yang menyebabkan celaka itu hanya satu, yaitu tidak mau taat kepada Allah. Nah, maka iblis ini itulah kan benar kan kejadian. Adam kan tergoda oleh iblis sampai dia melanggar ketika di surga.
Nah, iblis itu keinginannya semua manusia itu tidak ada yang taat kepada Allah. Semua manusia itu keinginan iblis. Jadi kalau tidak ada manusia yang taat kepada Allah, itu dua keuntungan bagi iblis. Satu, sakit hati terhadap Allahnya terbayar karena tidak ada manusia yang mau taat. Yang kedua, manusianya celaka karena tidak taat. Nah, jadi itu teh sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Iblis itu dua keuntungan. Tapi keinginan itu mustahil. Inna syaitona qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Setan itu sudah merasa putus asa untuk diikuti sepenuhnya oleh manusia. Itu mustahil terjadi. Walakin rodiya an yuta'a fi masiwa zalika. Nah, kemudian iblis menurunkan targetnya. Iblis sudah merasa cukup lah gitulahnya. Iblis sudah merasa cukup ditaati oleh manusia di bawah keinginan yang awal tadi. Kalau iblis inginnya semua manusia kafir, semua manusia itu membangkang kepada Allah, inginnya demikian, semua manusia inginnya demikian. Tapi itu tidak akan terjadi, itu mustahil. Iblis menurunkan targetnya. Artinya biarlah mereka yang mau menerima agama yang Allah turunkan, tapi oleh iblis itu kemudian diarahkan oleh iblis itu, oleh setan, manusia diarahkan menjadi kufrun hukmiyun. Kalau kufrun i'tiqadiyun ini kufur paling besar, kufur tingkat tinggi. Karena ini tidak terpenuhi, maka iblis itu menurunkan targetnya. Biarlah manusia ini tidak kufrun i'tiqadiyun, tapi kufrun amaliyun. Makanya redaksinya barusannya, iblis sudah merasa cukup lah. Walakin rodiya, iblis sudah merasa cukup an yuto'a fi masiwa zalika, ditaati oleh manusia bukan pada kufrun i'tiqadiyun seperti keinginan awal. Fima tahtakiruna min a'malikum, yaitu manusia itu menganggap enteng urusan amal. Makanya disebutnya kufrun amaliyun. Makanya sebutannya kufurnya kufrun amaliyun atau kufrun hukmiyun. Ini kufurnya orang Islam. Kalau orang kafir kufurnya i'tiqadiyun. Orang Islam mau akidahnya benar. Orang Islam akidahnya sudah benar. Nah, ini yang tidak bisa apa namanya ya, yang tidak bisa dimurtadkan lah oleh iblisnya. Mereka yang tetap nih bertahan dengan akidah yang benar, artinya tetap sebagai muslim, tidak murtad, tapi amalnya, nah setan itu di sana mengkufurkan orang Islam itu pada amalnya. Berhati-hatilah, ini hadis yang barusan ya, berhati-hatilah. Aku sudah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, pasti kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullahi wa sunnatu rasulihi, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ya, itu kan Al-Quran dan sunnah itu kan untuk dan harus diamalkan, bukan hanya dihafal. Coba bener nggak kan? Al-Quran dan sunnah ini kan untuk diamalkan, bukan untuk dihafal, bukan sebatas itu, bukan sebatas atau tidak cukup hanya dihafal.
Karena setan mencelakakan manusia atau orang Islam. Setan mencelakakan orang Islam itu pada amal. Makanya namanya kufrun amaliyun kalau untuk orang Islam. Nah ini nih ya, judulnya itu demikian nih ya. Di Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini baru catatan pertama nih untuk penjelasannya tentang judulnya, belum ke hadisnya nih. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu adalah kenapa sampai ada kufrun duna kufrin. Ya ini kan orang Islam, ini kan bicara orang Islam. Ya kufurnya tentu beda dengan kufurnya orang-orang kafir. Nah, kenapa sampai ada sebutan kufur untuk orang Islam? Karena kalau iman identiknya dengan taat. Itu kalau iman itu identiknya dengan taat. Nah, sementara kalau tidak taat kufur itu kan, kalau tidak taat itu kan membangkang, berarti melanggar, membangkang sebutannya lah. Kalau tidak taat itu berarti kan melanggar. Berarti kan membangkang. Nah, bahkan di bab 19-nya Imam Bukhari memunculkan sebutan tersebut. Beragama Islam tapi tidak mengamalkannya. Atau malas mungkin lahnya, bukan tidak mengamalkan sama sekali. Tapi beragama Islam tapi malas, tapi sedikit, tapi minim pengamalan, gitulah pengamalannya. Kalau di bab 19 Imam Bukhari sudah memunculkan ini kan dasarnya juga ayat Al-Qur'annya, ayat Al-Hujurat ayat ke-14 kan kemarinnya. Ada orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman, ayat kan yang menjawab, Allah menurunkan ayat, katakan olehmu Rasulullah jangan mengatakan kami beriman, tapi katakanlah kami sudah beragama Islam. Belum pantas berartinya disebut dengan mengaku itu kami beriman. Wah, masih jauh kalau begitu. Agamanya Islam tapi banyak melanggar, banyak tidak mengamalkan ajarannya. Nah, itulah kufurnya orang Islam. Ya, kalau menurut hadis yang terakhirnya, setan sudah merasa putus asa untuk mengkufurkan semua manusia, dalam arti tidak ada satupun manusia yang beragama Islam. Itu mustahil, nggak akan kejadian. Tapi setan kemudian menurunkan targetnya. Cukuplah, sudah cukupnya bagi setan mengkufurkan orang Islam pada amalnya. Kalau akidahnya tetap begitu, akidahnya tetap benar. Tapi kufur amali, kufur pada amalnya. Nah, di antaranya tadinya penyebabnya orang Islam menjadi kufur pada amalnya itu karena menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap sepele amalan-amalan yang ada di dalam Islam. Karena di sini nih setan mengkufurkan orang Islam pada amalnya. Nah, karena kalau sudah menganggap enteng urusan amal soleh, menganggap remeh, kecenderungan untuk melakukannya sangat rendah. Tentunya menganggap enteng, menganggap remeh urusan beramal soleh itu kecenderungannya kecenderungan untuk mengamalkannya itu sangat rendah. Coba kalau misalnya urusan amal soleh sekecil apapun, ini urusan penting, ini urusan besar, karena ini berkaitan dengan nasibnya nanti di akhirat, gak akan ada menganggap remeh, gak akan adanya menganggap remeh, menyepelekan amal soleh sekecil apapun, karena ya amal itulah kan yang akan dihisab, itulah yang akan menentukan nasibnya di akhirat. Amalnya gak akan dianggap enteng pasti. Nah, karena orang Islamnya kufur sebutannya, tak cirinya gitunya, orang-orang Islam yang dikufurkan oleh setan tidak sampai kepada kufur akidah, tapi kufurnya kufur amali, cirinya menganggap enteng urusan amal soleh. Dan yang paling ini yang terakhir nih, tapi nanti pertemuan yang akan datang masih bab ini ya, ini belum hadisnya nih.
Dan yang paling berat, kufur amali, kufurnya orang Islam itu kalau sudah menganggap enteng amal yang paling besar, justru amal terpenting, yaitu sholat. Amal terpenting itunya, amal terpenting, amal terbesar itu sholat. Itu Quran kalau yang menyebut sholat itu urusan besar. Di Al-Baqarah 45 kalau nggak salahnya, yang innaha lakabiratun wasta'inu bisabri wassalat, minta tolonglah kalian kepada sholat dan sabar, karena sholat itu amat sangat besar. Artinya sholat itu urusan besar. Nah kalau urusan sholat sudah dianggap sepele, dianggap enteng, dianggap remeh, wah ini sudah parah nih kufurnya orang Islam. Mungkin sekarang bisa dipahaminya kufurnya orang Islam itu yang demikian ya, bukan berganti akidah, bukan keluar dari Islam, agamanya tetap Islam, tapi setan sudah merasa cukup untuk mencelakakan orang Islam, yaitu pada amal yang dianggap atau orang-orang Islam ini menjadi itunya orang-orang yang menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap sepele urusan amal atau urusan agamanya.